Kita mau makan, Bu. Saya udah lapar banget ini. Iya, sabar dong. Saya belum dapat foto yang bagus. Bu Lastri, udah cukup ya, Bu. Bakso saya udah dingin, Bu. Kamu itu bisa gak sih hargain kita? Ini nih yang bikin saya malas ngajak makan kamu, Bu. Bu Mumun, kita pergi aja yuk. Kita cari tempat makan yang lain. Yang jelas jangan ada Bu Lastri. Wah, ternyata beneran bikin nasi goreng nih si ibu. Asik, udah lama nih aku mau makan nasi goreng. Akhirnya kesampaian juga. Ayah, kita makan malam apa hari ini? Kita makan malam sama nasi goreng kesukaan kamu. Ayo sini duduk, kita langsung makan nasi gorengnya. Ayah udah lapar banget ini. Wah, wangi banget nasi gorengnya. Ini pasti enak banget, Ayah. Lala udah gak sabar mau makan nasi goreng ini. Iya, ayo kita makan. Tunggu. Kalian jangan ada yang nyentuh nasi gorengnya. Ibu belum foto nasi gorengnya. Sayang banget, masa udah capek bikin gak difoto sih? Rugi dong. Ibu pasti lama ya. Aku udah lapar banget tahu. Nanti kayak kemarin gimana? Makanannya sampai dingin semua. Kamu sabar ya, ayah tegur ibu dulu biar kita bisa makan. Bu, udah dong, kita mau makan ini. Kalau difoto terus, kita kapan makannya? Kasihan loh, Lala udah nunggu dari tadi. Dia itu lapar banget, Bu. Kamu gak kasihan sama dia? Ya sabar dong. Aku kan cuma sebentar. Sebentar ya, La. Ibu mau foto makanannya dulu. Soalnya ibu harus update nih di sosmed. Kalau gak update, nanti followers ibu pada nanyain. Bu, aku udah lapar, Bu. Kapan aku bisa makan nasi gorengnya? Aku juga harus ngerjain PR habis ini. Nanti kemalaman, Bu. Aduh, kamu ini bawel banget ya. Ya sabar dong. Ibu kan lagi foto makanannya dulu. Kamu itu harus sabar. Kan udah bilangin tadi. Lala, kamu tunggu di kamar ya. Nanti ayah bawain nasi gorengnya ke kamar kamu. Kita makan sama-sama di kamar Lala ya. Iya, Ayah. Udah cukup, Bu. Kamu udah keterlaluan. Mau dibawa kemana nasi gorengnya, Mas? Kenapa malah dibawa sih? Aku kan belum dapat foto yang bagus buat diupload. Wah, makasih banyak ya, Pak. Saya udah lapar banget ini. Iya, sama-sama Bu Hura. Silahkan dinikmati buburnya, mumpung masih hangat. Ayo, Bu, kita makan buburnya. Nanti keburu dingin. Tunggu. Sebelum kita makan buburnya harus difoto dulu lah buburnya. Biar saya ada bahan buat upload ke sosmed. Soalnya udah lama juga saya gak makan bubur. Followers saya pasti suka banget kalau yang diupload itu makanan yang kayak gini. Jadi makan dulu ya, Bu. Harus tahan dulu, soalnya saya mau cari angle yang pas. Bu Lastri, kapan kita makannya? Saya udah lapar banget ini. Kamu dari tadi cuma foto-foto aja. Udahlah, jangan kebanyakan difoto. Nanti keburu dingin buburnya. Sabar dulu, Bu. Saya belum dapat foto yang bagus. Nanti kalau udah dapat foto yang bagus, biar kita makan. Santai aja, Bu. Buburnya gak bakal basi kok. Bukan masalah basi atau enggaknya, Bu. Tapi saya udah lapar dan saya nggak suka kalau makan bubur yang udah dingin. Bu Lastri, saya tahu kalau ibu itu selalu mau mengabadikan makanan yang mau ibu makan. Tapi apa ini nggak berlebihan, Bu? Kasihan loh Bu Hura, dia mau makan, Bu. Aduh, kalian itu bawel banget sih. Saya kan cuma foto sebentar. Masa gak boleh sih foto sebentar? Nanti juga saya makan. Tapi saya lapar, Bu. Saya nggak bisa kalau harus nunda-nunda lapar. Kalau mas saya kambuh, kamu mau tanggung jawab. Ya, kok udah dimakan sih, Bu? Saya kan belum dapat foto yang bagus. Bu Lastri, kalau mau foto-foto makanan, ya punya ibu aja. Bu Hura udah lapar dari tadi. Padahal kan kalau ada dua bisa lebih bagus fotonya. Pagi Pak Musa, saya mau buburnya satu ya Pak, tapi dibungkus aja. Pagi juga Mbak Koko, silakan duduk dulu aja Mbak. Saya bikinkan dulu buburnya. Pak Musa, itu Bu Lastri bikin masalah nggak makan di sini? Dia kan biasanya suka foto-foto makanan sampai berjam-jam. Ya kayak biasa Mbak Koko. Dia dari tadi baru aja berantem sama Bu Hura karena foto makanannya lama. Kamu tahu sendiri kan Bu Hura kalau lapar itu suka galak. Bu Lastri itu nggak pernah berubah ya, selalu bikin risih kalau mau makan. Haha, ya ampun, selamat ya Bu. Akhirnya menang arisan juga. Udah lama loh Bu Mumun ikut arisan tapi nggak pernah menang. Akhirnya bisa menang juga ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu bisa datang juga. Oh iya Bu, saya rencananya mau traktir Bu Hura bakso. Nanti di kedai bakso Mang Soleh. Kamu mau kan Bu? Wah, itu sih jangan ditanya Bu. Ayo, pasti maulah. Kira-kira kapan Bu? Biar saya atur jadwalnya. Soalnya ada ajakan makan bakso juga. Takutnya bentrok. Siang kok Bu, paling nanti selepas zuhur. Nanti Bu Hura saya jemput aja, terus kita ke sana bareng.
Wah, kebetulan banget nih mereka mau ke kedai bakso. Aku harus ikut nih, jangan sampai enggak. Siang ibu-ibu, tadi saya dengar kalian mau ke kedai bakso ya? Saya ikut dong bu, saya kan mau makan juga. Tenang aja, punya saya nanti saya yang bayar kok. Boleh aja bu, nanti kita ketemu ya di sana aja. Soalnya saya bareng sama Bu Hura, motor saya gak muat kalau harus bonceng 3. Makasih banyak ya bu. Bu Mumun kenapa ngizinin Bu Lastri ikut sih Bu? Dia tuh kan kalau makan suka banget difoto dulu. Emangnya kenapa bu? Saya juga kadang suka fotoin makanan kok. Itu mah udah hal yang biasa kali bu. Ya kalau fotonya sekali 2 kali sih nggak apa-apa Bu. Bu Lastri itu bisa ngabisin waktu berjam-jam buat motoin makanan doang. Saya pernah makan bareng dia, tapi saya harus nunggu 1 jam baru bisa makan. Makanan saya aja sampai dingin Bu. Waduh, kok bisa sampai kayak gitu ya? Tapi gimana dong bu? Saya udah terlanjur ngizinin. Saya juga gak tahu kalau Bu Lastri kayak gitu. Ya mau gimana lagi Bu, kalau nolak juga Bu Mumun pasti nggak enak. Kita lihat aja nanti lah Bu. Kalau Bu Lastri berulah baru kita tegur. Iya Bu Hura, semoga aja Bu Lastri bisa lebih menghargai saya. Wah, foto yang ini bagus nih. Aku upload ah. Udah aku posting, tinggal nunggu yang like dan komen. Udah ada yang komen juga. Wow, fotonya bagus banget Bu Lastri. Pakai kamera apa? Spill kamera dong. Seperti biasa, foto-foto makanan Bu Lastri selalu bagus. Duh, jadi lapar deh. Hahaha, banyak yang suka sama foto aku. Kalau kayak gini kan berarti aku harus banyak-banyak foto makanan dengan angle yang bagus. Bu, kamu mau sampai kapan kayak gini? Kayak gini gimana maksudnya mas? Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Yang bener dong kalau ngomong tuh. Konteksnya apa dulu? Kamu selalu fotoin makanan orang sampai berjam-jam. Kasihan orang yang makan sama kamu. Kalau kamu makan sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau lagi sama orang lain, apalagi sama Lala, kan kasihan Bu. Jadi ini yang kamu maksud mas? Aku kan udah bilang kalau aku itu suka ngefoto makanan. Lagi pula itu cuma sebentar kok. Orang-orangnya aja yang pada lebay. 30 menit minimal yang kamu butuhkan buat ngefoto makanan itu Bu. Apa kamu pikir nggak lama? Orang mau pesen makanan itu buat dimakan, bukan buat difoto. Kalaupun mau difoto, ya nggak harus lama itu Bu. Makanan jadi dingin, gak enak lagi kalau dimakan. Udah ya mas, kita bahas besok aja. Aku lapar, mau cari makanan. Debat sama kamu tuh selalu bikin aku lapar, tahu gak? Aku cuma takut kamu nanti kena azab Bu. Silahkan dinikmati baksonya. Makasih banyak ya Pak Soleh. Iya, sama-sama. Kalau mau nambah, nanti bilang ya. Bakso dipesan buat dimakan, bukan buat difoto. Cuma sebentar aja kok Bu Hura. Saya cuma mau update aja ke sosmed. Follower saya udah nungguin soalnya. Kalau gitu foto punya kamu aja Bu. Kita mau langsung makan soalnya. Gak bisa nunggu lama. Gak bisa dong. Kalau cuma bakso yang punya saya, gak bakal estetik nantinya. Kita mau makan Bu, saya udah lapar banget ini. Iya, sabar dong. Saya belum dapat foto yang bagus. Bu Lastri, udah cukup ya Bu. Bakso saya udah dingin Bu. Kamu itu bisa gak sih hargain kita? Ini nih yang bikin saya malas ngajak makan kamu Bu. Bu Mumun, kita pergi aja yuk. Kita cari tempat makan yang lain. Yang jelas jangan ada Bu Lastri. Lah, saya kan cuma sebentar. Orang-orang kok pada sensi sih. Apanya yang sebentar Bu? Bu Lastri ngefotoin makanan udah dari 1 jam yang lalu. Bakso yang saya bikin sampai dingin Bu. Bu Mumun sama Bu Hura aja sampai pergi loh Bu. Apa Bu Lastri nggak ngerasa bersalah? Lah, kenapa saya harus ngerasa bersalah? Saya gak salah apapun kok. Saya kan gak ngelakuin kejahatan Pak. Jadi buat apa juga saya ngerasa bersalah? Aduh, susah yang ngomong kalau sama Bu Lastri tuh. Udahlah, yang jelas Bu Lastri harus bayar semua baksonya. Lah, saya bayar punya saya aja Pak. Ngapain saya bayar sama yang punya mereka? Ya karena gara-gara ibu, saya jadi rugi. Udah, bayar cepat sekarang. Bener apa yang kamu bilang Bu. Saya jadi nyesel ngajak Bu Lastri makan bakso. Mak saya jadi kambuh gara-gara telat makan. Dia itu benar-benar keterlaluan ya. Kan apa saya bilang Bu, soalnya saya pernah pengalaman kayak gitu. Saya juga sama keselnya. Nanti kita jangan ngajak Bu Lastri lagi ya. Saya kapok ngajak dia. Diminum dulu Bu tehnya. Untung aja kita belum bayar baksonya. Biar aja deh dia yang bayar. Kan dia yang bikin kita gak jadi makan di situ. Saya denger sih Bu Lastri sempet cekcok dulu sama Pak Soleh karena dia nggak mau bayar. Tapi akhirnya dia bayar juga sih.
Kok bisa ya Bu Lastri kayak gitu? Kelakuan dia itu banyak ngerugiin orang. Ya meskipun bukan dalam hal materi, tapi kan sama aja. Gak tau lah Bu, yang jelas saya gak mau berurusan sama dia lagi. Bu, kapan kita makannya? Aku udah lapar banget Bu, aku gak kuat Ayah. Ya udah, ayo kita makan. Tunggu, jangan ada yang makan dulu. Ibu belum foto roti bakarnya. Mulai lagi. Lala, kamu ambil aja roti bakarnya ya. Nanti makan di jalan. Iya Ayah, aku berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati ya. Itu roti bakarnya mau dibawa kemana? Udahlah Bu, biarin aja Lala bawa sarapannya. Dia mau berangkat ke sekolah. Kalau nungguin kamu yang fotoin makanan lama, Lala nanti telat sekolahnya. Ya, jadi tinggal sedikit deh roti bakarnya. Tapi gak apa-apa deh, daripada gak ada makanan yang aku foto. Ini bagus juga, tapi kayaknya ini kurang bagus deh. Aku coba foto lagi aja deh. Aku harus dapat foto yang bagus, gak boleh jelek. Nah, ini baru bagus. Bu, itu... Aku mau ke pasar dulu ya Mas, takut kesiangan. Biasanya suka macet kalau udah kesiangan. Itu tangannya Lastri pakai tato. Tapi sejak kapan ya? Kok aku nggak tahu sih? Bumbunya yang banyak ya Bang. Jangan lupa pakai acarnya juga. Siap Bu, tunggu sebentar ya. Ini dikit lagi mateng kok satenya. Tangan aku kenapa ada tatonya ya? Kok aku baru nyadar? Apa jangan-jangan ini Lala yang nempelin tato di tangan aku? Ini Bu satenya. Makasih banyak ya Bang. Kang, saya mau satenya 2 porsi ya, tapi dibungkus aja ya. Acarnya dipisahin ya Kang. Siap Bu. Wah, kebetulan banget ada Bu Mumun. Bu Mumun, bisa tolong bantu saya gak Bu? Tolong fotoin saya sama sate ini. Tapi gak bisa lama-lama ya Bu. Kalau sate saya udah matang, saya harus pulang, gak bisa lama-lama. Iya Bu, tenang aja, saya bisa kok pastiin gak bakal lama. Fotonya yang bagus ya, jangan sampai burem. Iya Bu, udah ayo pose yang bagus. Bu Lastri, tangan ibu kok tiba-tiba ada tatonya sih? Ah, masa sih Bu? Oh, ini cuma tato biasa kok Bu, yang suka ditempelin anak-anak. Saya duluan ya Bu, saya mau makan di dalam aja sama suami saya. Mari Bu. Kok Bu Lastri kelihatan panik gitu ya? Kayaknya ada yang dia sembunyiin deh. Kenapa jadi kayak gini sih? Aku udah tanya sama Lala, katanya dia bukan yang nempelin tato ini. Tapi kenapa tiba-tiba ada tato di sini? Kenapa gak hilang-hilang sih? Aku udah beberapa kali bersihin tangan, tapi tatonya gak bisa lepas. Kamu lagi ngapain Bu? Kok dari tadi bersihin tangan gitu? Iya Mas, aku lagi ngehapus tato yang ada di tangan aku. Tapi kok susah banget ya? Aku gak bisa ngehapusnya Mas, gimana ini? Lagian kamu ngapain sih pakai tato segala? Aku kan paling gak suka sama tato. Siapa yang nyuruh kamu buat bikin tato? Aku gak tahu Mas, tiba-tiba aja tatonya di tangan aku. Aku juga gak suka sama tato. Jadi buat apa aku pakai tato coba? Kalau kamu nggak pakai tato, terus kenapa tangan kamu bisa ada tatonya? Gak mungkin kan tiba-tiba muncul? Aku juga gak tahu Mas, tiba-tiba aja muncul tatonya. Mana tatonya makanan lagi? Ini kayaknya tato asli Bu. Kamu yakin nggak nato? Ini beneran loh Bu. Aku serius lah Mas, mana mungkin aku mau pakai tato. Kamu itu gimana sih? Mending kamu bantuin aku buat bersihin ini deh Mas. Jangan-jangan ini azab buat kamu Bu. Ngomong apa sih kamu? Lagian emangnya aku ngapain sampai kena azab? Udah kamu sama sekali gak bisa bantu aku. Nah, udah dapat yang bagus nih. Meskipun sama kayak yang dulu, alias sama-sama bubur ayam, tapi kan fotonya diambil dari angle yang berbeda, jadinya kelihatan bagus. Tuh, kamu lihat sendiri kan Bu, tangannya tiba-tiba muncul tato sama kayak yang semalam saya lihat. Iya ya Bu, tiba-tiba aja tangannya muncul tato. Jangan-jangan Bu Lastri kena azab Bu. Mungkin aja kan selama ini dia sering fotoin makanan sampai berjam-jam. Bisa jadi sih Bu, tahu rasa dia. Kok orang-orang malah ngomongin aku ya? Emangnya aku kenapa? Hah? Tato lagi? Kok bisa sih tangan aku jadi banyak tatonya gini? Gak, ini gak mungkin. Yang kemarin aja belum lepas, masa sekarang nambah lagi sih? Bu Lastri, mau kemana? Buburnya belum dibayar Bu. Waduh, tuh orang main pergi aja sih. Iya, pasti malu tuh Bu, langsung pergi gitu aja. Maksudnya apa Bu? Bu Lastri malu kenapa?
Loh, Pak Musa gak sadar kalau tangannya Bu Lastri itu ada tatonya. Tangannya kan tiba-tiba ada tatonya, Pak. Iya Pak Musa, tatonya itu muncul kalau Bu Lastri lagi fotoin makanan. Waduh, jangan-jangan Bu Lastri beneran kena azab. Emang udah kena azab Pak? Iya, kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa badan aku banyak tato? Kok orang-orang natap aku sampai segitunya sih? Apa aku seburuk itu ya? Lihat deh Bu Lastri, badannya banyak banget tatonya. Padahal kan setahu saya Pelaksa itu nggak pernah mau kalau istrinya itu pakai tato. Setahu saya sih Bu Lastri itu kena azab. Banyak yang bilang kayak gitu. Bu Lastri kan sering banget ngabisin waktu berjam-jam cuma buat ngefotoin makanan sampai suaminya dan anaknya kelaparan. Wah, parah banget sih itu. Bu Lastri bener-bener tega banget ya. Kamu dari mana aja, Bu? Aku cari kamu kemana-mana. Mas, badan aku mas. Aku gak tahu kenapa badan aku jadi banyak tatonya gini. Aku malu mas, semua orang ngomongin aku. Kamu yang sabar ya, Bu. Ayo kita pulang. Kita bicarain ini di rumah. Itu Pelaksa, apa nggak malu ya punya istri kayak Bu Lastri? Namanya juga orang cinta, malu itu nomor sekian. Pelaksa juga pastinya tahu apa yang terjadi sama Bu Lastri. Aku malu mas. Aku gak mau badan aku jadi kayak gini. Aku mau kembali normal. Kamu yang sabar ya, Bu. Ini teguran buat kamu. Jadikan semuanya pelajaran, Bu. Nggak salah kok kamu mau foto makanan, tapi harus ingat waktu juga. Kamu nggak bisa seenaknya, apalagi kalau makan sama orang lain. Iya mas, aku bener-bener nyesel. Aku gak mau kayak gitu lagi. Maaf ya mas, aku udah banyak salahnya. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kamu nggak akan ngulangin lagi, kan? Ibu jangan nangis, kata Guru Lala. Kalau kita ngelakuin kesalahan dan kita nggak ngulangin lagi, hidup kita bakalan jadi lebih baik. Jadi ibu jangan sedih lagi ya. Ini juga pertanda Tuhan itu sayang sama kita. Anak ibu pinter banget sih. Maafin ibu ya nak. Gara-gara ibu kamu jadi sering nahan lapar, bahkan sampai makanannya dingin. Iya ibu, Lala udah maafin ibu kok. Ibu janji gak akan kayak gitu lagi. Setelah ibu masak, kalian boleh langsung makan. Ibu gak akan foto-foto makanannya lagi. Asik.